Assalamualaikum para siswa dan sahabat kimia di seluruh tanah air. Jumpa lagi, kita ingin belajar kimia dan kali ini akan kita pelajari tentang ikatan kovalen ya, jadi ikatan antar atom. Nah, namun sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk like and subscribe videonya dan akan kita lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Para siswa, apa yang dinamakan ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena penggunaan pasangan elektron secara bersama. Ya, jadi di situ terdapat pasangan elektron yang nanti akan dipakai secara bersama di dalam ikatannya. Nah, kalau secara umum di situ juga boleh dikatakan bahwa ikatan kovalen itu terjadi pada unsur non-logam dengan unsur non-logam. Ya, atau juga kalau dalam golongan SPU ya berarti unsur-unsur pada golongan 4A, 5A dengan 6A dan 7A. Nah, itu biasanya terjadi ikatan kovalen, begitu ya. Nah, yang pertama kita pelajari dulu ikatan kovalen tunggal. Karena memang nanti ada beberapa jenisnya ya. Kovalen tunggal, kovalen rangkap 2, kovalen rangkap 3, dan kovalen koordinasi. Oke, yang pertama kita bahas dulu ikatan kovalen tunggal, yaitu di sini hanya terdapat sepasang elektron yang dipakai bersama. Dan ini terjadi karena saling menyumbangkan elektron. Ya, jadi atom satu menyumbangkan satu elektron, maka atom yang lain juga akan menyumbang satu elektron. Oke, sekarang perhatikan pada HCl. Ya, gimana terjadinya ikatan kovalen pada HCl? Ini kalau diperhatikan kan keduanya unsur non-logam, H dan Cl itu, ya, maka akan terjadi ikatan kovalen. Walaupun H ada di golongan 1A misalnya, tetapi dia lebih ke non-logam, jadi non-logam dengan non-logam, maka ikatannya ikatan kovalen. Nah, para siswa untuk menentukan EV, kamu konfigurasikan dulu ya. Kalian konfigurasikan dulu, di situ H EV-nya 1 dan Cl EV-nya 7. Nah, perhatikan pada tayangan di situ H ditunjukkan dengan bentuk elektron yang berbeda ya. Kalian bolehlah pakai tanda apapun asal berbeda supaya kelihatan ini ya saat berikatan elektron yang digunakan ikatan. H hanya 1 elektron sementara Cl ada 7 elektron gitu ya. Bagaimana keduanya bisa jadi stabil setelah berikatan? H menjadi 2 karena duplet ya. Kalau Cl harus menjadi 8, lebih ke oktet. Nah, perhatikan struktur Lewisnya. Di situ H menyumbang 1 gitu ya. Dan Cl juga menyumbang 1. Nah, sepasang elektron hasil sumbangan keduanya ini akan dipakai secara bersama, baik oleh atom H maupun atom Cl. Sehingga atom H sekarang sudah memiliki sepasang elektron, sudah stabil. Ya, padahal tadinya kan hanya punya 1 dia. Nah, karena nyumbang, disumbangkan, maka jadi bisa dipakai bersama ya. Atom Cl juga tadinya 7, tapi setelah menggunakan bersama dari hasil sumbangan tadi, maka dia menjadi 8. Nah, saat ini keduanya sudah stabil, sudah sama-sama stabil ya. Cl jadi 2, Cl-nya jadi 8, begitu. Nah, ini yang dinamakan ikatan kovalen. Nah, perhatikan di situ ya. Yang kovalen adalah yang elektron yang dipakai bersama. Kalau pada struktur ikatan, setiap sepasang elektron yang digunakan bersama itu ditunjukkan dengan garis ikatan 1. Ya, stripsnya 1 gitu. Jadi H, kemudian ada strip Cl. Ya, jadi H di sini ikatan tangannya hanya 1 ikatan ya. Cl-nya juga ada 1 ikatan. Nah, ini yang dinamakan ikatan kovalen tunggal. Selanjutnya, sekarang kita akan mempelajari ikatan kovalen rangkap 2, gitu ya. Nanti kalian perhatikan di situ ada berapa pasang yang dipakai bersama.
Nah, jika terdapat dua pasang elektron yang dipakai bersama, ini yang dinamakan ikatan kovalen rangkap 2. Nah, perhatikan pada contoh di situ C2H4. Jadi atom C-nya ada 2, atom H-nya ada 4 ya. Biasa kita konfigurasikan dulu di situ atom C punya EV4 dan atom H memiliki EV1 ya. Nah, bagaimana caranya dari EV yang dimiliki oleh masing-masing atom nanti bisa saling menyumbangkan terus keduanya bisa stabil ya. Nah, jadi atom C tadi punyanya 4 ya. Nah, dia juga berikatan dengan 4 atom H. Nah, perhatikan pada struktur Lewisnya. Di situ pada atom H sebelah kiri, karena atom H-nya ada 4, jadi harus kalian atur di situ ada 4 atom H. Gitu ya, atom C-nya ada 2. Nah, sekarang atom H sebelah kiri, karena hanya punya 1, ya dia menyumbang 1. Atom C juga menyumbang 1. Terjadi sepasang dipakai bersama. Oke, masih sisa berapa atom C-nya? 3 ya, 3 elektron ya. Nah, kemudian dia ketemu H lagi yang ada di bawah tuh. Jadi C sebelah kiri ya, itu punya atom H yang di bawah. Ketemu lagi dengan H, pasti nyumbangnya hanya 1 karena hanya punya 1. Terjadi sepasang lagi dipakai bersama. Sekarang sisa elektronnya C masih ada berapa? 2 ya. Nah, 2 elektronnya C ini nanti sumbangkan ke C yang satunya. Nah, jadi kalau C yang satu nyumbang 2, C satunya juga harus nyumbang 2. Nah, terjadi berapa pasang elektron di situ? Ada 2 pasang elektron yang dipakai secara bersama. Oke, sekarang atom C yang sebelah kanan perhatikan sudah berkurang 2 ya, karena tadi dipakai 2, tinggal sisa 2. Nah, C di sini ketemu dengan atom H lagi, nah sebelah bawah ya, itu dia nyumbang 1, H juga nyumbang 1. Terjadilah sepasang elektron. Kemudian dia ketemu dengan H sebelah kanan, H nyumbang 1, maka C juga nyumbang 1. Terjadilah sepasang elektron lagi yang dipakai bersama. Nah, perhatikan para siswa di situ kita kasih kode nomor ya. Ada pasangan elektron nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 5. Sekarang kalian bisa tentukan termasuk ikatan kovalen apa? Nomor yang elektron yang sudah ada nomornya di situ. Bisa ya? Jadi nomor 1 itu adalah kovalen tunggal karena ada sepasang. Nomor 2 juga ikatan kovalen tunggal karena juga ada sepasang. Nomor 3 juga kovalen tunggal karena ada sepasang. Nah, nomor 4 sekarang. Di situ ada 2 pasang elektron. Nah, ini yang dinamakan kovalen rangkap 2. Gitu ya. Nah, sekarang yang 5 itu tunggal juga karena hanya ada sepasang. Nah, sudah sekarang tinggal ubah ke struktur ikatan. Nah, jadi sepasang elektron diwakili oleh tanda atau garis ikatan 1. Gitu ya. Nah, C sebelah kiri dengan H garis ikatan 1, 1. Yang tengah di sini nomor 4, 2. Berarti ini ada garis ikatannya 2, rangkap 2 ya. Kemudian C yang dengan H, 1, 1 dan lainnya. Nah, sekarang kalau diperhatikan tangannya H itu 1, setiap H masing-masing 1 ikatan ya. Kovalen, sementara C ada 4. Nah, C dengan H itu berarti 1, 2, terus C dengan C-nya 2, pas 4. C yang sebelah kanan juga sama. Ada 2 tangan dengan C itu ya, 2, terus dengan H 1, 1. Nah, begitu para siswa bisa membedakan ya, mana yang kovalen tunggal dan mana yang kovalen rangkap. Para siswa, selanjutnya kita pelajari yang ikatan kovalen rangkap 3. Nah, hampir sama sih sebenarnya ya. Jadi kalau yang disumbang 2, terdapat 2 pasang elektron, maka rangkapnya 2. Kalau di sini ada 3 pasang 3 pasang elektron yang dipakai bersama, jadi saling nyumbangnya 3, namanya ikatan kovalen rangkap 3, gitu ya. Perhatikan sekarang pada N2.
Nah, atom N-nya dikonfigurasikan dulu, itu 2S2, 1S2, 2S2, 2P3 ya. Berarti EV-nya 5, EV-nya 5 untuk masing-masing atom N. Nah, bagaimana 5 elektron yang dimiliki masing-masing N, itu nanti kalau sudah saling nyumbang, keduanya harus menjadi 8. Nah, jadi kalian harus berpikir berapa yang harus disumbangkan. Itu ya. Oke, perhatikan sekarang. Jadi N yang satu sebelah kiri menyumbang 3 elektron. Maka masih ada sisa sepasang elektron bebas. Ini yang dinamakan PEB ya. Jadi pasangan elektron bebas. Kemudian N yang satunya sebelah kanan juga nyumbang 3. Nah, terdapat 3 pasang elektron. Dan ada sepasang elektron bebas juga. Ya, ini juga PEB. Nah, di sini ikatan kovalen yang terjadi karena ada 3 pasang, maka dinamakan ikatan kovalen rangkap 3. Di mana kalau untuk struktur ikatan ya, ditunjukkan dengan garis ikatan 3. Nah, di situ. Gimana? Gampang bukan? Jadi kalian tinggal lihat berapa jumlah atom, berapa banyaknya elektron yang harus disumbangkan agar keduanya gitu ya, agar masing-masing atomnya nanti bisa stabil dengan 8 elektron atau 2 elektron. Nah, gitu. Selanjutnya kita akan pelajari tentang ikatan kovalen koordinasi ya. Ini agak berbeda dengan jenis ikatan kovalen yang di awal tadi ya. Para siswa harus perhatikan, jadi berbeda kalau di kovalen tunggal, kovalen rangkap 2 maupun rangkap 3 itu mereka saling menyumbangkan, kemudian pasangan elektronnya dipakai bersama. Gitu kan ya. Tapi kalau di kovalen koordinasi itu yang menyumbangkan elektron hanya salah satu pihak saja. Namun tetap elektron itu digunakan bersama-sama. Nah, ini yang namanya kovalen koordinasi. Ya, bedanya hanya di yang lain tadi saling nyumbang, tapi kalau kovalen koordinasi hanya salah satu yang menyumbang. Nah, oke, sekarang perhatikan pada SO3. Gitu ya. Apa yang terjadi di dalam SO3? Nah, ada ikatan kovalen apa yang terjadi? Nah, kita konfigurasikan dulu untuk menentukan EV-nya. Jadi S itu EV-nya 6 setelah dikonfigurasi ya, dan O itu EV-nya juga 6. Nah, bagaimana masing-masing punya 6 EV ini nantinya bisa jadi 8 setelah berikatan kimia. Gitu ya. Oke, perhatikan di sini struktur Lewisnya. Jadi atom O sebelah kiri atas, perhatikan. Di situ dia punya 6, dia menyumbang 2. Ya, begitu juga dengan S juga menyumbang 2. Sehingga terjadilah 2 pasang elektron. Ini nanti dipakai bersama. Ya, sekarang atom O yang kiri atas sudah jadi 8. 2, 2, 4 ditambah 4 punya hasil sumbangan. Nah, sekarang atom O sebelah kanan atas. Dia punya 6 juga. S juga masih sisa 2. Sisa 4 elektron ya. Seandainya ini atom O juga ikut menyumbang 2 elektron, maka akan terjadi 4 elektron atau 2 pasang elektron yang dipakai bersama. Atom O bisa jadi 8, tapi S kan lebih dari 8. Ya, kalau disumbang lo ya, 2. Berarti 4 yang kiri dan kanan itu sudah 8, padahal masih punya 2 lagi di bawah. Nah, ini tidak bisa ya. Akhirnya ini S lah yang menyumbangkan pasangan elektronnya, tetapi O tidak ikut nyumbang. Ya, karena dia kalau ikut nyumbang jumlahnya S lebih dari 8. Nah, tapi pasangan elektron ini dipakai bersama. Jadi baik S maupun O-nya. Gitu ya. Nah, terjadi pula untuk atom O yang bagian bawah, sebelah bawah tuh. Sama. Jadi menyumbangkan hanya dari S, sepasang elektron. Karena kalau O ikut nyumbang 2, maka nanti atom S jumlah elektronnya bisa lebih banyak, lebih dari 8. Nah, begitu, inilah yang dinamakan ikatan kovalen koordinasi.
ya. Jadi perhatikan di situ untuk yang O kiri atas itu karena saling nyumbang dua-dua, maka disebut kovalen rangkap dua. Tapi untuk yang kanan atas dan bawah itulah namanya kovalen koordinasi. Jadi saling dipakai bersama, tetapi elektronnya berasal dari salah satu saja, yaitu atom S, ya. Oke, kalau diubah ke struktur ikatan berarti yang rangkap dua, kalian tunjukkan garis ikatannya dua. Sementara untuk kovalen koordinasi perhatikan, dia tidak hanya garis ikatan strip saja, tetapi tanda panah. Ya, panahnya mengarah ke yang disumbang, jadi ke arah yang elektron itu berasal. Nah, begitu juga S yang bawah, ya, diberi tanda panah ke bawah. Nah, karena yang nyumbang kan tadi dari S saja. Nah, itu para siswa, jenis ikatan kovalennya kalian pasti sudah bisa memahami. Untuk kalau memang belum terlalu jelas, kalian bisa mengulang kembali dari tayangan sebelumnya ya. Jadi perhatikan sekali detail bagaimana elektron itu bisa saling disumbangkan dan dipakai bersama. Demikian pembelajaran untuk kali ini dan kita akan jumpa lagi pada video-video berikutnya. Jangan lupa untuk selalu tetap semangat belajar, tetap sehat dengan menjaga diri dan selalu mentaati protokol kesehatan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum.